Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, saya Agung Susilo, mahasiswa Indira jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang model-model komunikasi massa. Saya ingin membahas dua model. Yang pertama adalah model komunikasi Laswell dan yang kedua adalah model ABX Newcomb. Dalam model komunikasi Laswell ada 5 poin penting yang perlu kita semua ketahui. Yang pertama adalah who, yang kedua say what, yang ketiga in which channel, yang keempat to whom, dan yang kelima adalah with what effect. Dalam bukunya Windal mengatakan bahwa who maksudnya adalah siapa yang menjadi komunikator dalam model komunikasi tersebut. Yang kedua adalah say what. Say what maksudnya adalah lalu ia berbicara dalam konteks apa, membahas materi-materi apa yang dibicarakan. Yang ketiga, in which channel. Maksudnya adalah menggunakan saluran atau media komunikasi massa apa yang digunakan. Yang keempat adalah to whom. Maksudnya siapa yang menjadi target dari informasi dan pesan yang disampaikan itu. Yang terakhir adalah with what effect. Maksudnya adalah apa dampak dan juga efek dari pesan yang disampaikan, baik pengaruhnya dan juga cara berpikir terhadap pesan yang disampaikan. Menurut Laswell, ada 3 fungsi utama dalam model komunikasinya. Yang pertama adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini berbicara atau terkait terhadap kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, dan umumnya biasanya hal tersebut disampaikan oleh orang yang berpengaruh, yang menyampaikan opini, atau juga orang-orang yang menjadi influencer atau tokoh yang dipercaya di dalam masyarakat. Yang kedua adalah fungsi mengenai hubungan. Sang komunikator itu memiliki hubungan apa dalam pesan yang disampaikan di dalam teori tersebut. Dia membahas mengenai apa, ada hubung kaitnya atau tidak dari si pembicara dengan pesan yang disampaikan. Fungsi yang ketiga adalah transmisi warisan sosial. Maksudnya adalah bagaimana pesan tersebut disampaikan secara terus-menerus oleh pengikutnya maupun anak-anaknya secara berkesinambungan. Dan contoh yang perlu kita ketahui dari model komunikasi Laswell ini sebagai berikut. Dr. Tirta merupakan seorang dokter yang ahli di bidang kesehatan. Dia merupakan seorang influencer, orang yang berpengaruh, sehingga Dr. Tirta menyampaikan bahwasanya kita harus menerapkan protokol kesehatan dan juga menerapkan pola 5M. Dr. Tirta menyampaikan hal tersebut karena dia sebagai seorang influencer, orang yang berpengaruh, juga memiliki hubungan dengan apa yang disampaikan tentang wabah virus COVID-19 ini. Sehingga hal tersebut pasti akan diteruskan oleh pengikutnya, akan disampaikan kepada anak-anaknya. Karena apa yang disampaikan oleh Dr. Tirta adalah merupakan hal-hal yang penting yang disampaikan oleh seorang influencer atau tokoh publik. Itu teori komunikasi Laswell yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas teori model ABX Newcomb, yaitu ketika ada 2 orang yang suka atau tidak suka terhadap suatu objek, di mana memiliki pola yang seimbang atau tidak seimbang dalam suatu hubungan. Ada 4 indikator penting di dalam model ABX Newcomb ini. Yang pertama adalah orientasi A terhadap X. Yang kedua adalah orientasi A terhadap B. Yang ketiga adalah teori B terhadap X. Dan yang keempat adalah teori B terhadap A. Di mana perlu kita ketahui bahwa A dan B adalah merupakan 2 individu atau orang. Sedangkan X adalah objek yang dibicarakan. Sehingga dalam 4 indikator teori tersebut itu memiliki bagaimana sikap
terus pengetahuan, opini, dan persepsi terhadap masing-masing yang diorientasikan tadi. Misalnya orientasi A terhadap X, berarti segala persepsi, pengetahuan, opini itu dari A terhadap si X tersebut. Begitu selanjutnya sampai ke 4 indikator yang ada. Contoh dari model ABX Newcomb ini, misalnya si A dan si B merupakan fans berat dari girl band asal Korea Selatan, Blackpink. Jadi si A dan si B ini merupakan fans berat yang memiliki kecintaan bukannya terhadap girl band asal Korea tersebut. Ketika kedua orang tersebut menonton atau menyaksikan di dalam sebuah televisi, misalnya di RCTI, maka kedua orang tersebut pasti akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan girl band asal Korea tersebut, yaitu Blackpink. Misalnya tentang personilnya yang ada di dalamnya, lalu juga bagaimana hobi mereka, terus model rambut, terus juga cara berpakaian mereka. Mereka akan membahas hal-hal yang sama terhadap objek girl band asal Korea tersebut. Dan pendapat atau opini kedua orang tersebut pasti akan sama, tidak jauh berbeda. Berbeda halnya ketika A dan B, dua orang yang memiliki objek yang sama tentang girl band asal Korea, tetapi mereka merupakan fans yang berbeda. Misalnya A merupakan fans girl band Blackpink, sedangkan B merupakan fans dari girl band SNSD. Pastinya pada saat membahas kedua girl band dari Korea tersebut, masing-masing akan mempertahankan opininya, memiliki pendapat yang berbeda terhadap girl band kesukaan mereka. Si A dan si B akan memberikan opini yang berbeda, sehingga pendapat-pendapat yang disampaikan bisa lebih seru dalam proses komunikasinya. Mereka akan mempertahankan argumen terkait girl band kesukaan mereka masing-masing, dan pastinya obrolan mereka akan lebih seru terhadap girl band asal Korea tersebut. Nah, itu adalah contoh-contoh model komunikasi bahasa yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.